يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سل ومأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ولبيته وقرابته أجمعين وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن الحداد وجميع أصوله وفراعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا خصوصا مشايخنا ومشايخي خصوصا معلم كي حجي شافعي آدمي كي حجي سيف الدين أمزر كي حجي سبيل الرشاد كي حجي مرشدي كي حجي اسكندر كي حجي أحمد معروف أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم أن الله تغشاهم بالرحمة الموت لدرجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خصوصا إلى الروح كجزء رفيق فهرودين أن الله تعالى يغفر له وارحمه وآفي وفنه وبالنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ورزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ورزقنا حسن الخاتمة ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ورزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في مجلس الغزائن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil mujahidin qa'idul ghurril muajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa dhurriyyatina bi'ilmika wa hilmatika wa hikmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Wa'lam annaka la tasilu ilal qiyami bimtithali ma farradallahu alaika min ta'atihi wajtinabi ma harramallahu alaika min maksiyatihi
wa ilal amali bima syarra'a laka minan nawafil lati tuqarribuka ilaihi zulfa illa bil ilmi. Wa'lam dan ketahuilah olehmu annaka bahwasanya kamu la tasilu tidak bisa sampai wasola yasilu la tasilu tidak bisa sampai ilal qiyami kepada penegakan pelaksanaan qiyam bimtithali dengan mengerjakan ma apa-apa farradallahu alaika yang Allah fardukan alaika atasmu min ta'atihi dari ketaatannya wajtinabi dan menjauhi atopnya ke bimtithali wajtinabi wa bijtinabi takdirnya wajtinabi dan dengan menjauhkan ma apa-apa harramallahu alaika yang Allah haramkan alaika atasmu min maksiatihi dari kemaksiatannya wa ilal amali ini atopnya ke latasilu jadi latasilu ilal amali gitu tuh atopnya waw itu tuh waw atopnya ke atas tuh latasilu jadi kalau dilengkapin bacanya walatasilu ilal amali dan tidak bisa sampai ilal amali kepada pengamalan bima syarra'a laka bima dengan perkara bima dengan apa-apa syarra'a yang telah mensyariatkan laka padamu minan nawafili dari perkara-perkara sunnah allati yang tuqarribuka yang bisa mendekatkanmu ilaihi zulfa kepada Allah zulfa yang maha mulia ilaihi hi-nya kepada Allah zulfa itu yang mulia yang maha bagus illa kecuali bil ilmi dengan sabab ilmu. Jadi kita masih masuk pada keterangan nyambungin keterangan yang kemarin. Intinya keterangan yang kemarin itu menjelaskan tentang bahwa seorang hamba ketika ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, salah satunya meninggalkan yang haram, menjalankan yang fardu, dan menjalankan yang sunnah-sunnah. Tapi ketika kita mengedepankan yang sunnah, kemudian menghilangkan yang fardu, maka menjadi cacat semua pelaksanaan kesunnahan tersebut. Kemarin di antara yang saya ambil contoh, kita lagi sholat sunnah qobliyah, tahu-tahu udah qomat, kita baru Allahu Akbar, maka tinggalin, batalin, kita nyebrang ke sholat jamaah biar mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Walaupun kita lagi qobliyah, kita lagi sholat qobliyah nih, terus kalau lihat sholat qobliyah, tahu-tahu udah komat aja, kita nggak usah ngomelin yang komat, batalin aja, kita batalin langsung ikut kepada sholat jamaah karena ngejar fadilah bertakbiratul ihram bersama imam gitu. Nah itu namanya kadang ada orang yang mengedepankan sunnah cuman menghilangkan fadilah, menghilangkan keutamaan, apalagi naudzubillah sampai menghilangkan yang fardu. Jadi di antara keterangan kemarin tuh intinya salah satu bagian yang menjadi kewajiban kita menjalankan yang fardu, menjalankan yang sunnah, dan meninggalkan yang haram.
Tapi ketika kita menjalankan yang sunnah kemudian sampai menghilangkan yang fardu, maka jadi cacat apa yang kita lakuin. Tapi sebaliknya kalau kita tahu, maka mendapatkan dua kemuliaan. Walaupun qobliyah kita kelihatan kagak jadi, tapi tetap tercatat kita melakukan qobliyah gitu. Karena suka banyak tuh kasus yang qomat diomelin. Lu kagak lihat lah udah qomat gitu. Yang qomat kagak mau disalahin. Lagian udah lama pakai sholat qobliyah. Kalau sholat qobliyah datang duluan. Nah itu suka banyak tuh di Baitul Muqaddim, sempet rame tuh ada. Artinya ada kasus kayak begitu. Nah kalau orang yang ngerti kagak usah pakai berantem itu mah. Udah batalin, tetap dia tercatat melakukan qobliyah karena dia membela atau ngelakuin atau ngejar takbiratul ihram bersama imam. Atau kasus kedua kemarin saya kasih contoh, kita sholat zuhur misalnya di jalanan, maksudnya di perjalanan, kita sholat zuhur terus udah dapat 2 rakaat padahal baru tahiyat awal nih, tahu-tahu kita kagak tahu ada orang sholat zuhur dia bikin jamaah, kita lagi sholat qobliyah, kita lagi sholat zuhur sendiri, kita batalin, udah cukup sampai tahiyat awal langsung aja salam. Terus sholat zuhur yang tadi jadi apaan? Itu dihukumkan jadi sholat sunnah. Kita ngikut di situ. Nah itu suka kejadian dan saya beberapa kali ngalamin tuh. Mau sholat zuhur nih sendiri nih, kagak ada orang, kagak ada temen ngajak jamaah, kagak ada orang nih. Udah sholat sendiri zuhur, sholli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil, Allahu akbar. Belum ada orang. Begitu dapat 2 rakaat, saya lagi tahiyat awal, ada 2 orang jamaah sholat zuhur. Jamaah. Udah. Padahal lagi tahiyat awal nih, mestinya 2 rakaat lagi sholat zuhur. Karena kita nyari kemuliaan sholat berjamaah, ini kita langsung tutup salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nyebrang ke situ. Boleh tuh. Itu namanya memuliakan yang fadilah, tapi tetap tidak menjatuhkan yang sunnah. Gitu. Nah itu keterangan di atas intinya kayak begitu. Kalau dikasih contoh. Jadi banyak orang yang mengerjakan satu keutamaan atau yang sunnah, tapi menelantarkan yang fardu. Nah ini jadi muskilah, jadi masalah. Nah lanjutannya, ketahuilah olehmu bahwa kamu tidak bisa sampai kepada penegakan menjalankan yang fardu yang Allah fardukan, dan kamu tidak bisa sampai menegakkan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Bahkan kamu tidak bisa sampai untuk bisa mengamalkan apa yang Allah syariatkan pada perkara yang sunnah yang bisa menyebabkan kamu dekat Allah illa bil ilmi, kecuali dengan sabab ilmu. Nah kalau kita ngerti kan ngaji tahu tuh, kayak tadi kalau ada kasus-kasus kayak tadi itu begitu. Nah itu yang dimaksud tuh illa bil ilmi. Karena orang kalau ibadah kagak pakai ilmu, yang dia maksud ibadah ternyata jadi cacat ibadahnya. Nah itu yang tadi saya bilang, banyak kasus yang kayak tadi, orang jadi berantem cuman timbang gara-gara dia lagi sholat qobliyah, dia terhinakan karena udah qomat gitu. Jadi nggak usah pakai terhinakan atau tersinggung, batalin aja, langsung ikut takbiratul ihram. Terus fa'alaika bitolabihi, fa'alaika maka tafreknya hasilnya fa'alaika maka wajib atasmu bitolabihi, untuk mencari ilmu. Ngaji maksudnya. Kalau kalimat ilmu kalau pakai alif lam yang dimaksud berarti ilmu agama. Kita lihat di Quran ke, lihat di hadis ke, lihat di kitab-kitab ke, kalau ilmunya itu pakai alif lam dan tidak diidofatkan kepada yang lain, maka yang dimaksud tuh ngaji. Contoh, tolabul ilmi, tuh ada alif lamnya di depan, faridotun ala kulli muslimin wa muslimat, mencari ilmu
Jadi yang dimaksud mencari itu ngaji, thalabul ilmi. Jadi kata-kata ilmun kalau udah pakai alif lam, mau di Quran ke, mau di hadis ke, mau di kitab ke, itu yang dimaksud ilmu agama. Tauhid, fikih, tasawuf, kan ilmu agama itu yang wajib. Contoh kayak di Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Tuh. Derajat orang akan diangkat oleh Allah, satu kalau punya iman, yang kedua utul ilma, yang punya ilmu, yang dimaksud ilmu agama yang menopang imannya. Ini kalau orang kagak ngerti, kadang-kadang suka dijadiin dalil yang dimaksud utul ilma fisika, matematik. Nah itu kan kalau itu hukumnya ibahah, mubah hukumnya. Nah yang wajib yang pakai alif lam begini, nah itu yang wajib tuh. Maka termasuk di sini kalau diartiin illa kecuali bil ilmi, dengan jalan ngaji gitu. Makanya saya lebih suka mengartikan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Saya lebih suka mengartikan ngaji itu hukumnya fardu ain buat muslim laki dan muslim perempuan. Karena yang dimaksud tolabul ilmi itu ilmu agama ad-diniyah. Maka karena ketaatan yang bisa mendekatkan itu dasarnya dengan ilmu, maka kata musannif fa'alaika bitolabihi, maka wajib atasmu untuk mencari ilmu agama itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, tolabul ilmi, oh ada nih, atolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, tolabul ilmi. Tuh. Umumnya orang artinya menuntut ilmu. Kan kalau masih ilmu masih umum. Menuntut ilmu agama itu faridotun, fardu. Apalagi kalau ngertiin kita ngelihat uslub tatanan bahasa Arab nih. Ini faridotun kalau kata santri mu'annas nih. Tolabul ilmi mudzakkar. Ini kalau dalam bentuk jumlahnya itu mubtada sama khobar. Biasanya kalau mubtada sama khobar, kalau mubtadanya mudzakkar biasanya khobarnya mudzakkar. Kalau mubtadanya mu'annas, khobarnya biasanya mu'annas. Dia kudu muwafaqah, kudu akur, kudu selaras. Cuman di sini antik. Kok mubtada'nya khobar, mubtada'nya mudzakkar, khobarnya muannas. Faridotun kok pakai tak marbutoh. Nah, di sini kalau kata ulama tak marbutohnya ini disebut lil mubalaghah, bukan menunjukkan muannas. Mubalaghah itu artinya untuk saking kudunya. Jadi kalau diartiin secara bahasa yang benar, ngaji itu wajib banget gitu tuh sebenarnya tuh. Bagi muslim. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Memang pada redaksi yang lain muslimatinnya nggak ada. Itu namanya menunjukkan kalimat yang khusus tapi maksudnya umum. Kalau ditunjukkan laki, perempuan pasti ngikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu domir kum buat laki. Nggak usah pakai kita ngajar di ibu-ibu nih. Terus kita rubah assalamualaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah, tetap aja domir assalamualaikum. Kalau laki itu masuknya bisa perempuan juga yang dimaksud pada masalah-masalah yang umum. Nah termasuk ini nih, emang pada redaksi yang lain hadis ini muslimatinnya kagak ada. Kan hadis begitu tuh kadang tuh. Jadi makanya suka banyak perdebatan, perbedaan. Dia cuma ngelihat satu hadis, dia kagak lihat redaksi yang lain, pada riwayat yang lain. Nah kayak hadis ini kita umumnya dengernya faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tapi ki musannif dalam kitab ini
nyebutin cuman muslimin, berarti menunjukkan kita lagi dikasih tahu bahwa redaksi hadis tentang nuntut ilmu ada yang cuman muslimin doangan, dan sekaligus kita lagi diajarin bahwa menunjukkan kalau laki domirnya laki, perempuan ngikut kalau pada masalah yang umum. Contohnya tadi ngucapin salam. Kemudian wabil ilmi, dan dengan sebab ilmu agama, pakai alif lam tuh masih itu. Wabil ilmi, nebaknya disebut bak sababiyah selain atof, selain jer. Wabil ilmi, dan dengan sabab ilmu, makanya ngartinya dengan sabab ilmu agama, ta'rifu, kamu bisa mengenal, kaunal wajibi wajiban, keadaan yang wajib itu wajiban, halnya jadi wajib, wal mandubi manduban, dan perkara keadaan yang disunahkan manduban itu disunahkan, wal muharrami muharraman, dan keadaan yang diharamkan muharraman itu diharamkan. Orang dengan sebab ilmu agama, kita dengan sebab ngaji, kita jadi tahu ini wajib, ini haram, ini sunnah, kita jadi ngerti. Itu intinya mau begitu. Jadi orang kalau ngerti begitu tuh, ketika ada perdebatan berkaitan yang sunnah terus ngebatalin yang fardu, kita jangan galak-galak. Kan kebanyakan begitu, kita suka terjebak. Contoh, dulu suka rame masalah orang usolli dan lain sebagainya, dia ribut masalah furu'iyah, cuman mengorbankan masalah yang wajib soal ukhuwah Islamiyah tuh. Jadi dengan sebab ilmu agama kita jadi ngerti keadaan yang wajib itu wajib, keadaan yang disunahkan itu sunnah, keadaan yang diharamkan itu haram. Kemudian kita kenal apa lagi? Wa ta'rifu, dan dengan sebab ilmu kamu jadi mengenal, mengetahui kaifa tu'addil wajibah, bagaimana menjalankan atau melaksanakan yang wajib, wa taf'alul mandubah, dan bagaimana cara melaksanakan yang disunnahkan, wa tatrukul muharrama, dan bagaimana kamu meninggalkan perkara yang diharamkan. Jadi dengan sebab ilmu juga kita jadi ngerti bagaimana cara ngejalanin yang wajib, bagaimana cara ngejalanin yang sunnah, bagaimana cara meninggalkan yang haram dengan sebab ilmu. Nah, itu suka banyak kan tuh kejadian juga. Kayak yang haram, perkara yang haram mutlak nggak bisa berubah. Cuman kalau kita tahu ilmunya, ketika ada kondisi yang darurat bisa jadi boleh. Contoh, kalau dalam usul fikih ada ad-darurat tubihul mahzurat. Kedaruratan itu bisa membolehkan perkara yang lagi terpaksa. Cuman dibolehkan itu biqadri ma tahtaju alaihi, seukuran yang dia butuhin doangan. Contoh kalau dalam usul fikih, kita kelaparan banget, kalau kita kagak makan kita bisa lemes bisa mati nih. Ada binatang tikus lewat, kita makan, kita bakar, kita makan, nah itu boleh tuh. Ada marus, darah yang dibekuin, nah itu boleh kita makan, cuman seukuran buat memperkuat kita aja, jangan akhirnya kayak enakan, enak juga nanti terusin. Nah itu tuh, padahal itu haram, tapi terkara darurat boleh. Kita berobat kemana aja udah susah, dokter udah, ke spesialis udah, ke anu udah, ada orang yang ngasih saran pakai darah atau pakai daging binatang yang bertaring, suka banyak tuh. Bagaimana hukumnya? Nah itu termasuk bagian itu tuh.
Ketika kita butuhkan cuman itu, maka dibolehkan. Cuman ketika kita udah rada segeran dikit, jangan diterusin. Udah ganti ame perangsang yang lain, obat yang lain. Nah, ketagihan, udah itu tuh enak tuh, beli lagi sate daging kalong, sate bajing, sate kan salah satu binatang yang muharram kan yang bertaring. Nah itu suka banyak akhirnya jadi kedoyanan. Udah sehat masih aja makan daging gitu. Nah daging ular. Nah itu jadi intinya ketika kita butuh atau darurat udah di situ doang butuhnya boleh. Nah itu namanya kita tahu ilmunya, yang haram, yang sunnah, yang wajib. Kemudian faidan la buddalaka minal ilmi wala ghina laka anhu wa alaihi wa alal amali bihi madaru sa'adatika fid dunya wal akhirati. Faidan maka jadi, kata bahasa Inggrisnya mas, so faidan maka jadi, la budda laka wajib bagimu, minal ilmi daripada punya ilmu. Punya ilmunya kita jadi wajib, karena berdasarkan itulah kita jadi wajib kudu ngerti gitu. Wala ghina, dan jangan pernah merasa cukup, laka bagimu, anhu daripada ilmu. Makanya kalau bahasa kiai di kampung-kampung, ngaji kagak ada lulusnya. Makanya kalau di pesantren suka lulusan pesantren lulusan pesantren. Itu kalau kita ngobrol begitu sama kiai di kampung diketawain. Guru gagah juga. Ngaji udah ada lulusnya. Ngaji kagak ada lulusnya. Kalau dalam bahasa makola, semakin kita ngaji, kathirut ta'allumu ala kathiri jahlihi. Semakin dia banyak ngaji, maka semakin kita berasa kagak ngartinya. Iya ya, gue masih nggak bisa ya. Oh iya ya. Nah sama sih juga begitu tuh. Semakin ngaji, lah iya ya. Jadi banyak yang kita baru tahu. Maka di sini kalimatnya wala ghina, dan jangan merasa cukup, laka bagimu, anhu daripada ilmu agama. Hu ini kembali kepada al ilmu, ilmu agama. Wa alaihi, dan atas ilmu agama itulah, wa alal amali, dan atas amalan itulah, bihi dengan sabab ilmu, madaru sa'adatika fid dunya wal akhirati. Madaru poros, pusat, sa'adatika kebahagiaanmu, fid dunya di dalam dunia, wal akhirati dan kebahagiaanmu di dalam akhirat. Jadi poros kebahagiaan dunia akhirat itu adalah ilmu agama. Kasus yang kemarin kan begitu juga tuh. Saya kasih contoh atau ada di dalam penjelasan sebelumnya. Ada orang ngerti tentang fikih, dia ngerti mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang batalin sholat. Dia lagi tidur, di sebelahnya orang lagi sholat sampai 10 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat, 50 rakaat. Ini yang ngerti lagi tidur nih, masih mendingan dia nih daripada dia ibadah cuman kagak ngerti mana yang sunnah, mana yang fardu, masih mendingan dia nih. Kalau kata Rasulullah, naumul alimi afdolu min abidil jahili. Tidurnya orang yang ngerti soal ilmu agama, kan pakai alif lam tuh, naumul alimi, orang alim agama, orang yang ngerti dalam ilmu agama, dia lagi tidur masih afdolu, lebih utama dia daripada orang jahil tapi lagi sholat. Tuh. Artinya apa? Berkaitan di sini kalau kata Ki Musonif tadi, dengan sebab ilmu agama itu menjadi poros, pusat kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Jadi andai kata kita tidak bisa mengamalkan ilmu sebanyak-banyaknya, cukup dengan jalan ngaji, udah gitu doang. Makanya ada orang yang bilang begini, lu kagak ngaji, kita tanya, kemudian dijawab begini, enggak ah, gue takut kagak bisa ngebawanya. Lu banyak orang ngomong begitu tuh, gue takut kagak bisa ngebawanya.
Itu pertanyaan dan jawaban itu udah pernah terjadi di zaman Rasul. Abu Hurairah mau ngaji, begitu dia datang, ada 2 orang ketemu, ditanya, ente kok kagak datang ke majelis Rasul? Kalau kata kita kan lagi ngaji, lu ngapa ngejedok baik di sini? Dia jawabnya begitu tuh, takut nggak bisa ngebawanya, takut jadi beban, takut nggak bisa ngamalin. Ngaji dah tuh Abu Hurairah, begitu kelar ngaji, cerita sama Nabi, ya Rasul, tadi saya ketemu si Fulan sama si Fulan, terus saya tanya, ente kok kagak ngaji? Dia jawabnya takut nggak bisa ngebawanya, takut kagak bisa ngamalinnya, nanti jadi zolim, nanti jadi dosa. Apa kata Rasulullah? Omongannya udah nyeret dia kedua tingkat neraka. Omongan dia begitu tuh udah nyeret dia ke neraka tuh. Jadi buat kita nih yang kita ngaji, andai kata kita belum ngamalin ilmunya kagak jadi dosa. Jadi dia dalil lagi begini, al ilmu bila amalin, orang yang punya ilmu nggak ngamalin, dia mah ngaji doang ngamalin kagak. Jadi seburuk-buruknya orang yang ngaji masih lebih bagus daripada orang yang kagak ngaji tapi kelihatan soleh, kelihatan orang. Itu konsepnya udah begitu tuh. Kenapa emang? Karena dengan sabab ngaji itulah dia bisa mendapatkan madaru sa'adah fid dunya wal akhirah. Makanya kalau kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri, mengamalkan ilmu itu salah satu yang tingkat adna, paling rendah, itu adalah azam. Al-amalu al-azmu adnal amali. Mengazamkan ilmu, merencanakan untuk melaksanakan ilmu yang kita dengar, itu udah mengamalkan. Contoh, kita ngaji nih di musola, maghrib ngaji tentang tahajud, diterangin tahajud, diterangin tentang duha. Kitanya kagak tahajud, kitanya kagak duha. Minimal kita lagi ngaji, kita langsung berazam. Azam itu rencana. Iya tahajud. Iya. Nah, itu berazam itu udah mengamalkan ilmu segitu. Gitu. Jadi jangan takut terjebak ame kata-kata atau kalimat orang yang kagak ngaji dengan dasar membalikkan kita itu orang yang masih salah. Gitu. Nah, itu banyak tuh orang kejebak tuh. Nah, jadi makanya di sini ditekenin kalau kata Ki Musonif bahwa dengan sabab ilmu juga itu pusat kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Wa'lam anna man abadallaha bi ghairi ilmin kanad dororu al-aidu alaihi bisababi ibadatihi aktsaru minan naf'il hasili lahu biha. Wa kam min abidin qad at'aba nafsahu fil ibadati wa huwa ma'a dzalika musirrun ala maksiatin yara annaha ta'atun au annaha ghairu maksiatin. Wa'lam dan ketahuilah olehmu anna bahwasanya man barang siapa abadallaha yang menyembah Allah bi ghairi ilmin tapi tanpa ilmu. Nah ini kalau ini nggak pakai alif lam tapi jadi mudhof ilaih, sama aja namanya diidofatkan nih, bi ghairi ilmin. Barang siapa yang menyembah Allah tanpa ilmu agama, kanad dororu maka kebahayaan itu al-aidu akan kembali alaihi atas orang yang melakukan ibadah. Alaihi ini kembali ke man abadallah. Kenapa emang bisa babi ibadatihi dengan sebab ibadahnya aktsaru minan naf'i lebih banyak dari manfaat al-hasili yang dihasilkan lahu padanya biha dengan sebab ibadah. Wa kam min abidin dan berapa banyak min abidin orang yang ibadah qad at'abah fi'il madi qad kemasukan qad
Qat'at aba berarti sungguh, jadi taukid. Qat'at aba sungguh telah mencapekkan, melelahkan nafsahu akan dirinya fil ibadati dalam ibadah. Wa huwa ma'adzalika sementara dia itu bersamaan itu musirrun ala maksiatin masih bergelimang ala maksiatin atas dosa. Yaro dia masih memandang menganggap annaha bahwasanya maksiat taatun itu masih jatuh ketaatan. Atau annaha bahwasanya maksiatnya itu ghairu maksiatin bukanlah maksiat. Jadi kata Ki Musonif, orang yang ibadah tanpa ilmu itu nanti justru bahayanya jatuh kepada dirinya. Kelihatannya lagi ibadah, cuman dia kagak ngerti am yang diibadahin bakal jadi bumerang tuh buat dirinya, bukan dapat pahala. Nah itu al-aidu ad-dororu al-aidu alaihi. Dia sholat, dia kagak mau ngaji, bukan kagak ngaji lagi dan kagak mau ngaji, disuruh ngaji kagak mau. Lain halnya kalau emang dia kagak ada majelis, kagak ada orang alim di kampungnya, nah itu masih ma'fu anhu tuh. Kayak di daerah-daerah yang saya pernah dakwah tuh di Padbad Daleman, nah dia udah Islam tapi dia kagak ngerti kalau daerah sono ada istilah Islam baru, Islam lama. Dulu waktu saya ke Pekanbaru daerah dalam banget, itu di sana ada istilah Islam baru, Islam lama. Saya tanya, Islam baru apaan, Islam lama apaan? Kalau Islam lama dia KTP udah Islam, cuman kelakuannya masih kayak orang dulu, masih belum Islam. Contohnya katanya kayak dia habis buang air besar, istinjanya cuman begitu doangan, kagak bersih, kagak ada istilah cebok kudu suci. Itu namanya Islam lama. Udah Islam cuman kelakuannya masih gaya lama, masih minum tuak. Kalau Islam baru udah Islam tapi udah mulai baru, udah mulai berubah. Di rumahnya udah mulai ada WC, udah mulai ada tempat wudu, begitu tuh. Nah itu ada istilah begitu tuh. Nah begitu ditanya-tanya kenapa emang banyak yang kagak ngerti, susah kita mencari guru kemana gitu. Nah itu kalau orang bodoh kayak begitu tuh ma'fu anhu tuh, karena susah. Tapi kalau ada pengajian ustadz banyak dianya kagak mau ngaji, kemudian dia sholat sih sholat, nah ad-doruru ya'udu ilaihi, kebahayaan itu bisa jatuh kembali kepada orang tersebut. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada cerita, dia ibadah tapi dia kagak mau ngaji, disamper ngaji sama temennya dia kagak mau, diajarin ngaji dia kagak mau, katanya saya udah ibadah di rumah, saya udah ibadah di rumah. Begitu dia mati, hitungan dia bawa karung tuh isruna 20 karung amalan sholat, amalan puasa, amalan baca Quran, amalan 20 karung. Begitu dibuka malah semua yang dibuka itu bara neraka. Jadi buat malah nambahin buat nguruk dia. Nah dia merotes sama malaikat, lah ini 20 karung bukan amalan kita ini di dunia. Nggak, malaikat kagak bisa jawab tuh, bukan nggak bisa jawab, nggak mau jawab. Akhirnya nanya Allah, Allah yang jelasin kepada malaikat, baru malaikat yang bilang ke tuh hamba. Kalau bahasa kita 20 karung emang kelihatannya lo bawa nih, ini puasa, ini bayang, ini sholat suha, ini sholat sunnah, ini cuman begitu dibuka jadi bara api semua buat nguruk lu ke neraka. Kenapa emang? Ini ibadahnya ancur-ancuran, kagak ada yang pakai ilmu. Nah itu yang dimaksud tuh ad-dororu alaihi, kebahayaan akan menjadi kepada dirinya. Ada yang bilang, lah kalau begitu mendingan gua kagak sembahyang sama sekali. Lah orang yang sembahyangnya begitu bagaimana kagak sembahyang, udah bodoh juga kagak sholat juga, lo begitu mikirnya. Ini malah mikirnya malah ancur-ancuran, lah kalau begitu mendingan gua kagak sembahyang. Yang sembahyang aja begitu, bagaimana kagak sembahyang, udah kagak ngaji kagak sembahyang lagi, yang sembahyang begitu. Nah itu maksud di antara bagian yang tadi itu. Kenapa emang bisa babi ibadatihi, karena dengan sebab ibadahnya.
Kenapa memang aktsaru minan nafil hasili lahu? Karena lebih banyak manfaat yang dihasilkan lahu padanya. Biha dengan sebab ibadah. Artinya bahwa manfaat yang dia hasilin lahu pada orang tersebut biha dengan ibadah itu, kemanfaatan untuk mendapatkan kebahagiaan itu bisa lebih banyak. Kemudian ditegesin dalam bait selanjutnya, dalam ibarat selanjutnya, wa kam min abidin, berapa banyak orang yang tukang ibadah tapi dia kayak melelahkan dirinya di dalam ibadah. Jadi dia cuma nyape-nyapein diri. Kalau dalam kitab Minahus Saniyah, orang yang ibadah tapi bodoh ame ibadahnya. Ada orang sholat tahajud nyampe 20 rakaat 50 rakaat, itu diibaratkan kayak orang kayak kalhamami, seperti burung merpati ngeremin telur tembuhuk. Telur tembuhuk dikeremin, biar katanya dikeremin sampai 20-30 kagak bakal netes orang tembuhuk. Nah itu ibadah orang biar katanya 20 rakaat 50 rakaat, itu disebut tembuhuk tuh. La yakhruju minha khairan, tidak bakal keluar kebaikan dari ibadah tersebut, bal madron, akan tetapi bau busuk. Nah itu yang dimaksud jadi bom waktu buat kita tuh, naudzubillah. Wa ma'adzalika, dan beserta itu juga musirrun ala maksiatin, ada orang yang bergelimangan dalam maksiat, yaro, dia menganggap annaha, bahwasanya maksiat itu taatun, itu jadi ketaatan. Bisa jadi kejadian orang begitu tuh. Dia ibadah tapi dia gak ngerti itu sama maksiat. Sebenarnya maksiat juga, merasa padahal dia udah jadi orang soleh banget, taatan, padahal itu maksiat. Wa annaha ghairu maksiatin, dan dia menyangka itu ibadah bukan maksiat, itu maksiat. Jadi maksiat itu bukan cuman minuman keras, bukan cuman mabuk-mabukan. Kalau dalam kitab Syiarus Salikin itu lebih jelas lagi tuh. Makanya nahi munkar di situ tuh bukan cuman kemunkaran orang mabuk, minuman keras, bukan. Kalau dalam kitab Syiarus Salikin, orang sholat di sebelah kita sujudnya salah, berarti dia kagak ngaji nih. Nah itu kemunkaran tuh namanya. Kita mesti cegah, nahi munkar. Nah nahi munkar itu kalau dalam kitab Mau'izatul Mukminin kudu proses. Nggak bisa kita tegur langsung, salah lo, bisa sewot dia. Apalagi kalau yang negor mudaan, yang salah tuaan. Lu pakai negor gue, bocah baru kemarin, lu yang nyunatin gue, bisa dikata begitu tuh. Padahal kewajiban kita, karena kita nyantri, dia aki-aki kagak nyantri, kita pengen tegur, so begini. Nah dalam proses nahi munkar kan beratan, itu butuh proses. Dulu Imam Ghazali lagi dalam perjalanan deh, itu cerita orang sholat begitu tuh, kan sholat sujud begini nggak boleh tuh. Itu sama kayak ontak menderum, kayak anjing begini kagak boleh. Kan banyak itu orang sholat masih begini, sujudnya ditaruh begini. Nah itu kita kalau lihat, kalau teman akrab kita buru-buru tegur, itu kemunkaran itu. Sholat besok-besok dan begini gini. Anggota sujud ini doang kan, kasih tahu anggota sujud 7, 1, 2, 3, 4, 5, kaki 6, 7. Ini bukan termasuk anggota sujud, kasih tahu. Tapi ketika kita nggak akrab orang nih, bingung juga kita. Waduh, gua gak kenal. Waduh, aki-aki lah nih, yang serem lagi dengan tua-tuanya nih. Gimana cara negur? Itu Imam Ghazali pernah kejadian, dia lagi musafir, kemudian dia tempat sholat, nanti begitu. Apa yang dilakukan Imam Ghazali? Sampai dia nginep di kampung itu dulu tuh. Perjalanannya mestinya udah sampai 2 hari kemudian, dia sampai diem dulu di kampung itu. Seminggu. Dia deketin orang situ tuh. Kalau kata kita sampai ditraktir dulu, beliin soto, dikasih rokok sebatang, sebungkus, dibeliin kopi. Dideketin dulu tuh. Begitu ada dekat, udah cuma pada gor gitu doang tuh. Lu sembahyang salah. Jadi istilahnya diambil artinya dulu, baru kita salahin. Tuh kalau nahi munkar begitu, nggak bisa gitu. Haram, yang ada berkelahi kita.
Dulu FPI begitu sebenarnya. Dulu di awal. Saya kan aktivis juga FPI di Jakarta. Front Hizbullah dulu. Proses aslinya begitu. Kita deketin dulu, kita tegur, masih tegur lagi, masih tegur lagi 3 kali baru kirimin surat. Nggak ada tindakan baru. Jadi orang suka pukul potong Kompas, FPI galak, padahal ada prosedur yang udah dikasih tahu. Memang begitu kalau nahi munkar. Nah, berkaitan nahi munkar, kemunkaran itu, maksiat itu bukan cuma minuman keras. Ketika ibadah enggak sesuai ilmunya itu maksiat juga. Makanya ada istilah begini dalam bahasa Quran. Kam min qari'in wal Qur'anu yal'anu. Bukan. Man qara'al Qur'ana duna hurufihi fa innahu asun bihi. Itu dalam kitab Syiarus Salikin tuh. Man qara'al Qur'ana, siapa orang yang baca Quran duna hurufihi, tanpa huruf-huruf yang sesuai, bilal ilmi, dia tanpa mau ngaji, fa innahu asun bihi, dia sama aja sedang bermaksiat dengan Quran. Kita ngaji kagak datang, mana ngaji ngotong, dia buat tadarusan aja baca Quran, habis bacanya gompal, ijajul jilatil ardu jil jalaha, zakmane dia kagak abru, dihajar habis terus. Nah perasaan dia udah bener, itu namanya lagi maksiat sama Quran tuh. Nah ini yang dimaksud kategori salah satunya dalam hadis Rasul, kam min qari'in, berapa banyak orang yang baca Quran, wal Qur'anu yal'anuh, tapi Quran nanti di kuburannya yal'anuh, bakal melaknat pembacanya gitu. Nah itu masuk kategori yang tadi tuh. Jadi ketika dia mempercapek di ibadah tapi dia nggak pakai ilmu, dia cuman capek-capekin dirinya doangan. Wa qad haka syaikhu, dan sungguh telah bercerita. Siapa yang cerita? Asy-Syaikh Al-Arif Billah Muhammad bin Arabi. Namanya Syekh Muhammad bin Arabi pernah cerita fi babil wasoya, di dalam bab tentang wasoya, minal futuhat, di dalam kitab Al-Futuhat. Apa cerita tersebut? An rajulin, tentang seseorang, min ahlil maghribi, dari kampung Maghrib, Maroko kalau kata kita sekarang. Jadi orang Maroko, Maghrib tuh. Annahu, bahwasanya rajul tersebut, orang tersebut, kana kathirul ijtihadi fil ibadah, sungguh dia banyak bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Ijtihad, sungguh-sungguh. Wa annahu, dan bahwasanya dia nih ishtaro, dia telah membeli atanan. Atanan tuh keledai betina. Atanun, jamaknya utunun. Walam yastakmilha, tapi dia tidak memakai keledai tersebut. Fi syai'in, di dalam sesuatu. Fasa'alahu insanun, kemudian bertanya orang, an sababihi, dari sebab imsakiha, menahan onta keledai tersebut. Qala, berkata, menjawab itu orang, ma amsaktuha, tidaklah aku tahan keledai tadi. Atanan itu muannas. Keledai tadi tidaklah aku tahan, illa, kecuali li ahsunna biha farji, tidaklah hanya untuk menjaga, memenuhi daripada farji, kemaluanku. Wakana, dan orang tersebut layak lamu, tidak mengetahui, tahrima, pengharuman, ityanal bahaimi, menyetubuhi binatang. Falamma, maka ketika arofahu, dia telah mengetahuinya, bitahrimihi, dengan keharamannya, asfaqo, dia takut, wabakah, dan dia nangis, bahkan bukaan sadidan, nangisnya nangis parah, ngejer kalau kata kita. Intahatil hikayatu bimaknaha, habislah cerita itu dengan arti atau makna kalimat cerita tadi. Jadi ada cerita di sini, cerita ada orang Maroko, orang Maghrib, dia ibadah banyak, dia beli keledai betina. Tapi keledai betina nggak pernah dipakai nih sama dia, nggak pernah dipakai buat dagang, nggak pernah dipakai buat ngangkut barang. Kan salah satu kelebihan keledai itu, salah satunya dia buat mengangkut barang. Kalau dalam hadis, keledai itu binatang yang sama kuatnya sama kuda. Dia kuat kuda tuh, makanya keledai zaman dulu buat ngangkut barang, bukan buat ngangkut orang. Jadi
kuat. Nah ini keledai ada dipakai nggak dipakai-pakai sama dia. Nah, orang kampung nanya, ono keledai nggak perlu antebin, kok kagak dipakai ngangkut barang? Apa kata dia? Saya beli keledai betina cuman buat memenuhi farid saya, kemaluan saya. Jadi dia bersetubuh sama keledai. Kenapa emang? Dia kagak tahu kalau itu haram, kira boleh-boleh aja kali. Gitu. Makanya begitu dia tahu, dia nangis, dia nyesel. Kenapa emang? Karena udah tahu pengharamannya. Nah, yang dimaksud dengan intahatil hikayatu bi maknaha, cerita itu kita kudu mengkiaskan pada makna yang hampir sama. Perkara maksiat kita lakukan itu bisa jadi bahaya. Walaupun maksiat itu bukan semata-mata berzina, bukan semata-mata minuman keras. Kayak tadi tuh, sholat dia tangan begini, itu maksiat tuh. Maka ketika kita melakukan permaksiatan itu, dasarnya karena emang orang tuh kagak ngerti. Begitu dia kasih tahu aja, makanya begitu Imam Ghazali kasih tahu orang tersebut tuh, dia langsung tuh dalam cerita tersebut, wayashkuru, dia tersungkur di depan Imam Ghazali. Wasyakaro alaihi, dan dia berterima kasih sama Imam Ghazali. Ya Allah, saya bertahun-tahun sembahyang begini mulu nih, ya Allah. Dia nangis. Dia kagak tahu kalau itu salah. Gitu. Nah, itu sama kayak begini. Dia kagak tahu kalau bersetubuh sama binatang kagak boleh, dia lakuin aja. Tapi begitu dia ngerti ilmunya, makanya dia nangis. Nah, itu diantara fungsi ilmu. Kemudian wal ilmul wajibu, dan adapun ilmu yang wajib ala kulli muslimin, atas setiap muslim, huwa yaitu ayyaklama, hendaklah dia mengetahui, wujuba jami'il faraidi, wajib mengetahui semua yang fardu-fardu, allati farradohunnallahu alaihi, apa-apa yang telah Allah fardukan atasnya, wa tahrima jami'il muharramat, dan mengetahui keharaman semua yang diharamkan, allati harramahunnallahu alaihi, apa-apa yang telah Allah haramkan alaihi atasnya. Jadi wajib, ilmu yang wajib itu intinya kita mengetahui apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, itu doang intinya. Kan itu dengan ngaji. Makanya kalau kata Imam Ghazali, ngaji yang wajib itu 3, fikih, tauhid, tasawuf. Itu ngaji wajib. Itu kita kudu ngerti. Itu kudu ngaji. Nah, makanya berkaitan kitab yang kita baca ini kategori kitab tasawuf, tapi di dalamnya menyinggung berkaitan hukum. Kalau kitab yang diaji di Masjid At-Taubah, nah itu menyeluruh tuh irsadul ibad, ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Kayak tadi itu soal tasawuf tadi barusan, tentang nengok orang sakit. Kemarin sholat Jumat itu soal fikih. Nah tadi di Masjid At-Taubah tentang iadatul marid, nengok orang sakit. Bahkan disebut nengok orang sakit sunnah, wajib, ada hukumnya, ada fardu kifayah. Yang lebih parah lagi, nengok orang sakit, kalau yang sakit fasik itu makruh nengokin, bakal haram. Nah itu tuh kesitu kan kita tahu ngerti tuh, tahu ilmunya. Kalau orang kagak tahu ilmunya, itu dia kagak ngerti. Ada orang ngerokok di bulan Ramadan sembarangan, itu namanya orang fasik tuh, mengikrarkan keharamannya. Orang fasik itu meremehkan dosa, itu orang fasik namanya, ngeremehin dosa. Dia puasa Ramadan, wah ngerokok pas-pus jalanan, udah ada yang negor, masuk aja. Itu namanya dia mutajahir bifiskihi, dia sakit nih, nggak boleh ditengokin, makruh. Bahkan dalam kitab tadi bal yuhramu, bahkan diharamin, sampai begitu tuh. Nah itu namanya dalam akidah pun, akidah akhlak atau tasawuf ada tuntunannya, enggak bablas sembarangan aja gitu. Nah itu namanya tasawuf. Jadi kalau kitab Irsyadul Ibad itu ada fikihnya, ada tauhidnya, ada tasawufnya. Nah itu kalau kitab ini itu lebih banyak ke ibadah, ke tasawuf. Artinya ke upaya mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan jalan yang sesuai syariat.
Wa alaika wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kira-kira berkaitan dengan apa yang kita baca. Intinya salah satu bagian yang menjadi kewajiban kita adanya kita ngaji, dan dengan sebab ngaji maka kita bisa mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Majelis Ghazain termasuk yang diridhoi oleh Allah dan menjadi sabab kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anni karim, wa'fu anni karim, wa'fu anni karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihurmati ma qara'na fi hadzal majlis, Allahumma bi barakati ma sami'na fi hadzal majlis, ighfir lana dzunubana, ustur lana uyubana, ikshif lana kurubana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dzurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi majlis al-Ghazain. Allahumma nawwir qulubana bi anwarit taufik bi hurmati yaumit tasyrik. Allahumma nawwir qulubana bi anwarit taufik bi hurmati wa bi barakati yaumit tasyrik. Allahumma nawwir qulubana bi anwarit taufik wa bi barakati yaumit tasyrik bi fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairal sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.